punya pengalaman buruk masa lalu dan ke bawah-bawah sampai sekarang. So kan sudah sering kita bicarakan ya, Hmm. apa yang nggak kita maafkan, Hmm. apa nggak yang nggak kita Hmm. proses lepaskan itu akan terulang. So Hmm. gini, kalau Anda memiliki input negatif zaman dulu dan itu begitu intens, itu nggak bisa, ya bisa sih, tapi cuman gimana ya, lebih enak kalau privat, kalau apa yang masalah-masalah intens kayak gitu. Loh, ada Mas, kemarin itu saya ketemu orang Hmm. yang kalau ngamuk, Hmm. emosinya ngamuk itu, dia Hmm. cari Hmm. orang gila lalu dipukuli. Iya, iya, iya. cari cari Bisa. cari orang gila di jalanan dipukul. Wow, Hmm. wow. Iya. Well, apa? Oke, oke, oke. Cool niche, cool niche. Pertanyaan, kalau tidak berhubungan dengan trading boleh tambah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai. Di sini bukan tempat untuk fix itu, no, 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 no. Terkadang saya ngomongin ngarit, terserah pun. Pertanyaan apa? Ini nih, Indra Lesmana nih, yang kemarin suka apa? Hmm. Panik. Apa benar apa yang terjadi adalah apa yang kita pikirkan? Wih, kalau benar, bagaimana cara menjaga pikiran agar selalu positif? Keiko, Hmm. menjaga pikiran agar selalu positif. Apa benar apa yang kita pikirkan? Apa tadi? Untuk menjaga pikiran agar selalu positif. Nggak, sebelumnya kalimat sebelumnya. Oke, good. Saya pin. Apa benar apa yang terjadi adalah apa yang kita pikirkan? Yang nggak selalu. Jadi kan rumit ya. Sesuatu yang terjadi itu kan karmanya rumit ya. Jadi misalkan kayak di kapal terbang kita mikirin satu kapal terbang, satu pesawat kita mikirin kapalnya jatuh, ya kapalnya belum tentu jatuh. Walaupun mikirin jatuh, gitu ya. Nggak, belum tentu karena kan karmanya bukan karena pikiran saja, tapi peran pikiran itu besar ada gitu loh. Tapi kan ada hal-hal lain gitu ya. Complicated. Tapi kan kalau dalam hal tadi dia case-nya apa? Masalahnya apa? Nah, gini, pertanyaan kedua ya. Bagaimana Hmm. cara menjaga pikiran agar selalu positif? Buat apa? Buat apa? Ditanya dulu, tanya balik dulu. Buat apa? Tujuannya buat apa? Oke, Indra Lesmana. Untuk apa Anda punya keinginan untuk selalu berpikir positif, itu untuk apa? Koven, Hmm. pertanyaan Anda zen sekali. langsung matiin, langsung matiin apa? Langsung matiin proses berpikir. Oke. Saya suka orang-orang kayak gitu. Oke, crystal clear. Ini pertanyaan selanjutnya dari wait mana? Wow, 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 wow. Batin yang tenang adalah pondasi menjalani kehidupan. Bagaimana cara menenangkan batin, Pak? Langsung ditembak. Bagaimana cara Bagaimana cara menenangkan batin? Ini kan Pak, ini dari Pak Irfan Fajar Saipin. Itu kan merenakan apa ya? menenangkan batin. Oh, menenangkan batin. Ini baca tagline di situs Iya, Rusuk tahu-tahu Asram. tulis asrama. Ya, ya, ya. Eh, jadi itu hanya sebuah nama ya. Jadi batin itu ya hakikatnya ya sudah terbuka, sudah tenang gitu ya. Em, jadi cara membuat batin tenang ya adalah mengenali batin itu sendiri. Jadi kita berlatih mengenali batin, mengenali diri. Caranya seperti itu. Dan prosesnya ya panjang. Kalau mau dijelasin ya mungkin lumayan complicated ya, sama seperti teman-teman belajar mengenali siapa Tuhan, siapakah diri sejati ya, sepanjang itu, sejauh itu gitu. Jadi perjalanannya panjang sih. Gitu. Tapi mulai dari bertanya gitu. Uh, Misalkan seperti aku ini siapa, aku ini ada di mana, akunya yang mana, atau Tuhan itu yang mana,
kekepuan-kepuan itu yang kita coba tanya. Atau ketenangan sejati itu yang mana sih? Apakah ketika dapat uang hati tenang, atau ketika kamu, nah itu kepo-kepo hal-hal seperti itu, kita mulai cari tahu. Nah nanti makin lama kita ada berkah, kalau semakin kita gali nanti semakin clear. Oh, yang definisi batin tenang itu seperti apa, nanti ada jalannya itu. Tapi start dari punya curiosity untuk mempertanyakan hal-hal yang biasa kita nggak tanyain gitu loh. Misalkan kau bahagia, oh pengen bahagia, sedangkan kita nggak tahu bahagia yang mau kita cari seperti apa gitu. Itu sih lebih curiosity-nya di sini. Wow. Ya. Oh. Irfan Fajar. Never ending search. Apakah benar, Mas? Never ending search itu benar ya? Benar. So, Benar. daripada kita berusaha menemukan yang hanya akan memicu never ending search, nah, lalu kenapa harus mencari? Gini, ini pertanyaan siapa nih? Gini. Ya, pertanyaan saya nambah-nambahin aja gitu. Iya. Oke, jika keinginan itu menimbulkan pencarian tiada akhir, bukankah lebih baik tanda kutip? Nggak usah dicari. Iya, nggak usah dicari. Gimana? Iya. Nggak usah dicari. Ya nggak bisa. Jadi memang awalnya kita untuk mencari, ketika kita sudah mengenali, memang kita melepaskan akhirnya. Wow. Kita nggak bisa melepaskan sebelum kita mengenali. Iya. Gitu. Keren. Itu quote unik teman-teman. Desnat, kamu. Oh. Oke. Ya, Discord-nya saya close. Wah, ini saya bingung ini. Pilih yang mana? Tapi asik kebingungan itu kan. Oke, dari Mas Wit. Good one. Mas Wit, bagaimana melatih kedisiplinan dalam membangun kebiasaan yang baik kok? Seringkali gagal dalam disiplin. Saya pin. Bagaimana melatih kedisiplinan dalam membangun kebiasaan yang baik? Tunggu ya, saya hening sebentar ya, karena saya pun bukan orang yang sangat disiplin gitu loh. Tapi ada jawabannya. Bentar. Jadi kita bertumbuh itu sesuai kapasitas kita, itu yang baik ya. Jadi kita bisa mengalir, menari dengan tarian Tuhan, hidupnya lebih tenang. Itu kita bertumbuh sesuai kapasitas kita. Jadi saat ini kita kapasitasnya mampu disiplin seapa gitu loh. Misalkan disiplin nabung ya, nabungnya jangan langsung yang gede-gede, yang kecil-kecil dulu semampunya kita. Disitulah kalau yang dari kecil-kecil, jadi kita kan lebih mudah menjalankan, dari baru pelan-pelan dinaikin. Jadi lebih ke mulai dari hal yang menurut kita mudah gitu loh. Misalkan kayak puasa. Kalau yang nggak biasa puasa kan nggak makan 24 jam itu kan masalah. Ya mulainya dari 8 jam dulu, 10 jam. Jadi dikit-dikit bertumbuh, sedikit-sedikit sesuai kapasitas kita. Itu sih. Jangan ngikutin orang lain gitu, karena setiap orang punya ukuran disiplinnya masing-masing ya. Gitu. Di sini para massive actioner. Oke. Ini pertanyaan dari Desnat. Wah, sorry. Coolnich. Mana tadi yang soal kritis? Oke. Selalu khawatir. Mana? Coba ketik lagi. Mana? V kayak Wang. Iya, wait. Mana tadi kok losing track? Yang jelas lancar.
disco oke, apa yang terjadi ketika oke bener, udah zoom out. Oke, Desnot silahkan ketik lagi ya. Bagaimana melatih kedisiplinan udah. Apakah bisa menghipnoterapi diri sendiri kok? Atau Ya bisa dong, kan ada namanya self hypnosis. Semua hipnosis ya, hipnoterapi ya pada dasarnya self hypnosis lah. Karena kita yang mengizinkan. Biarpun orang yang mempengaruhi kita, tapi kan kita yang mengizinkan. Jadi bisa. Good. Sebenarnya segala hipnosis itu kan meskipun dari faktor luar yang kita anggap faktor luar itu sebenarnya perlu konfirmasi diri kita untuk mengiyakan, ya kan kok? Iya. Jadi self hypnosis. Ya self itu sendiri. Iya kayak nonton misalkan berita-berita yang nggak penting gitu ya. Kenapa bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita? Karena memang pada dasarnya kita mengizinkan informasi yang nggak memberdayakan itu memang masuk gitu loh, tanpa kita sadari gitu. Oh, iya. Kayak lost doll tanpa antivirus ya. Karena kan bayi polos banget, nggak tahu yang benar yang buruk. Pentingnya afirmasi dan saya coba dengarkan di YouTube, tapi malah sering ketiduran. Ini ya nggak apa-apa, bagus dong. Bagus. Kalau tidur kan berarti yang nanti yang denger bawah sadarnya. Justru biasa kalau hipnosis gitu kan kita mempengaruhi orang dalam kondisi trance. Nah, pas gelombangnya alfa, ya kalau pas mau masuk tidur itu malah bagus. Itu. Jadi is okay. Is okay, good. Nah tuh saya pajang zoom pem. Ini di acara Pak Ian Nurindra melanjutkan warisan nilai Unity in Diversity. Wow. Tuh, saya pajang tuh. Ya. Teman-teman ada yang pernah dengar Bapak Ian Nurindra? Ini bagi hipnoterapis nggak ada kemungkinan ya nggak kenal di Indo itu. Terkenal banget kok orangnya. Very famous. Oke. Bagaimana cara mengendalikan emosi agar sabar menunggu? Contoh posisi terfloating baik minus maupun plus. Makasih Mbah. Nah, ini kaitannya sama trading ya? Ya, cuman general aja bisa itu. Sabar menunggu. Ini nggak hanya di trading sih. Oh enggak ya? Iya kan enggak hanya di trading kemampuan itu. Oh iya, semua hal. Iya betul, kan? Semua hal. Cuman saya coba connect ke yang tanya gitu loh. Ya, kan jawaban orang pasti beda-beda kan ya. Fuad Fakara. Bentar ya. Ya, jadi yang pertama sebelum trading makanya diniatin dulu. Gitu loh. Jadi kayak orang makanya sebelum makan berdoa dulu gitu ya. Jadi sebelum kita mulai trading kita sudah namanya kalau di NLP ya, namanya di framing dulu, di framing. Oh, kita maunya permainannya nanti gimana? Kita buat bayangan dulu, kita future facing. Oh, cara mainnya gini. Kita imajinasikan. Oh, nanti kalau main, kalau nanti terjadi seperti ini, gua bertindaknya seperti ini. Kita udah ada bayangan permainannya sebelumnya, sebelum kita mulai main. Nah, kita program dulu pikirannya sehingga nanti kalau ketika kita bermain, nah itu secara bawah sadar dia diingatkan. Itu jadi terbiasa jadinya. Itu. Ini kan jadinya seperti kita kasih latihan dulu loh. Kita nggak latihan live. Kalau live kan latihan rugi pengalaman tinggi, akhirnya jago kan, jam terbang tinggi. Tapi kita
kita pakai manipulasi, pakai imajinasi aja, seolah-olah kita sudah jam terbangnya tinggi, itu dengan imajinasi. Kayak denger itu apa itu orang-orang hipnoterapis ngelabirnya kayak ngedownload informasi gitu kan. Kayak ngedownload informasi apa itu. Sama Mas Andre juga pernah dapat kelas itu sih dari Mas Andre. Halo? Zoom? Tes. Halo? Yuk. Yuk. Oke. Yuk, Oke. Tadi masuk gak jawabannya? Ya, lumayan. Di framing dulu. Niatnya mau ngapain di awal? Karena kan udah pasti di trading itu banyak nunggunya. Itu sama saja kayak ingin berenang tapi nggak mau basah. Oke. Joni Widianto. Oke. Dari Joni Widianto. Biar tidak serakah dan disiplin dalam trading. Disiplin apa nih? Dalam trading. Biar tidak serakah. Ya, caranya banyak ya. Kayak tadi juga bisa jawaban yang tadi ya. Jadi dipersiapkan dulu, di framing, kita memang mempersiapkan kalau main tuh jangan ini ya. Itu bisa juga kalau percaya metafisik ya, percaya metafisik dengan channeling itu ya kita cari master yang cara mainnya yang nggak serakah tapi cuan, profit. Siapa kita channeling, kita bayangin dia, orang tersebut terhubung dengan kita, itu juga bisa. Itu banyak caranya, itu salah satunya lah. Oh, good. Oke, next question. Bagaimana cara mengatasi overthinking, Pak? Saya jika memikirkan sesuatu selalu bersambung dan berpengaruh ke jam tidur. Thinking. Nah, teman-teman, kenapa saya pakai kepala monyet hari ini? Yes, that. Monkey, pikirannya kayak gitu. Twing. Oke, monggo. Fendi, bagaimana cara mengatasi overthinking? Kalau pakai meditasi, nah ini lagi-lagi jawaban saya kan selalu banyak jalan. Itu udah pasti, saya jawab selalu pasti gitu. Banyak jalan, gitu ya, banyak cara. Bisa juga dengan berlatih meditasi, ya, bisa meditasi mengamati pikiran sehingga kita tidak hanyut. Jadi pikiran hadir, tapi kita nggak hanyut. Sebenarnya nggak apa-apa. Pikiran memang sifat pikiran itu memang muncul dan lenyap dan terus ya. Kalau kita bisa mengamati, kita beristirahat, kita tidak berpikir. Jadi pikiran itu muncul tapi kita tidak menanggapi pikiran, gitu ya. Kita latihan dulu kayak gitu dulu awalnya. Jadi pikiran muncul, nih kan pikiran nih muncul, kita jangan berpikir, tapi kita amati. Nanti pikiran tuh kita lihat, dia muncul nggak lama dia lenyap, nanti muncul lagi nggak lama lenyap gitu. Tapi kalau kita tanggapin, nanti semakin dalam kita, semakin hanyut ya nggak tidur gitu. Jadi latihannya coba amati pikiran. Ketika muncul pikiran, coba jangan ditanggapi, tapi diamati aja. Nanti dia hilang, dia muncul lagi pikiran lain, dia biarin aja. Nah, itu latihan gitu dulu sih. Itu sehingga nggak hanyut terlalu dalam. Bisa juga dengan seperti itu, bisa juga banyak cara-cara lain gitu ya. Itu salah satunya. Oke. Thank you. It's biarkan pikiran, but don't follow the pikiran. Ya. Joni Widianto, biar tidak deg-degan kalau dekat SL. Biar gak deg-degan kalau nafas SL. aja sih, paling gampang sih nafas sih. Biasa deg-degan kan nafasnya cepat kan. Nafasnya cepat, berarti kan nafasnya diperlambat aja. Oke, good.
Joni Widianto, Mm, jangkarnya nafas. mm, Indra Lesmana, oke. Untuk lebih baik, misalnya, oh ini yang tadi tanya, mm, untuk mm, apa berpikir positif? Oke. Untuk mm, lebih mm. baik, untuk lebih baik. Ini panjang lagi kita. Baik. Misalnya pola hidup dan DSB. Kalau misalkan pikiran tidak positif, apa mungkin Mm, hidup kita akan baik? Dalam agama saya dianjurkan untuk husnuzon. Oke, berprasangka baik. Monggo. Ko. iya iya iya. Oke. Panjang sih ya, karena kalau ngomong baik itu kan baik relatif baik gitu ya. Perspektif ya. Terus kalau positif terus juga ya nggak sehat sebenarnya kalau positif terus. Ya, yang benar itu positive attitude bukan positive thinking. Jadi eh, kita boleh negative thinking tapi kita meresponnya dengan attitude yang positif. Gitu loh. Jadi pikiran negatif itu nggak salah, tapi gimana kita bisa mendapatkan pembelajaran, merespon dengan tepat, gitu loh. Kalau kita semerta-merta pikirannya positif, kita paksa positif terus, itu kita jadi kayak nggak kayak robot jadinya, gitu loh. Jadi lebih ke positive attitude. Jadi yang kita latih adalah bagaimana merespon kalau ada pikiran negatif, kita menanggapinya dengan baik, gitu loh. Bukan mencoba mengontrol pikiran kita, gitu loh. Gitu. Ini pertanyaan. Mbah, jiwa itu sebenarnya apa? Monggo, Ko. Ya susah ya, susah karena kan sebenarnya harus ditanya balik dulu. Maksudnya kalau menurut perspektif yang nanya itu apa gitu loh. Karena kalau saya pribadi jiwa ya, jiwa. Ya, sebenarnya kalau lebih menarik sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa pertanyaan itu ditanya itu sih. Jadi saya tahu tujuannya arahnya kemana. Gitu. Oke. Di skip dulu mungkin. Ya, Andi Santoso, monggo. Keinginan Mas, intensi bertanya apa itu jiwa itu tujuannya apa? Mau ngerti tentang apa gitu loh. Iya. Ini nanti ya bener. Ditanya dulu tujuannya. Apakah mengenal the self? Sang tanda kutip kayak Jawa itu jiwa sejati, aku sejati. Ya atau apa gitu ya. Iya. Karena ini ngomong konsep ya, konsep nama ini memang rumit sih. Iya. Karena setiap orang tradisi itu punya konsepnya masing-masing. Oke, good. Handoyo bisa. Aku iki yo kamu yo aku yo mbah. Nah ini kalau gini konteksnya kayak ini ya maksudnya ini ya oke. Good. Handoyo bisa, ini muridnya Ko Effendi. Belajar trading, bagaimana melatih kedisiplinan Pak? Karena niat untuk disiplin hanya berlangsung berapa bulan saja. Setelahnya muncul kebosanan dan sudah tidak lagi mau disiplin lagi. Oke. Ya berarti Bapak disiplin untuk tidak disiplin. Sebenarnya itu disiplin juga sih. Jawaban lucu itu. Disiplin ya, tidak disiplin. Iya. Disiplin tidak disiplin. Jadi basically everyone is discipline. Loh, iya dong. Iya. Oke. Belajar trading. Tuh. Everyone is discipline. Tinggal disiplinnya itu berwujud seperti apa. Kalau belajar trading itu kan disiplin dalam ketidakdisiplinan. Dani C, yang dimaksud kesadaran penuh dan ciri ketika sudah memasuki Pak
untuk perubahan sikap diri sendiri. Oke, Danisi. Tadi apa? Anaknya apa ya? Danisi. Oke, wow, chat banyak Anda. Gimana? Yang tadi tanya pentingnya afirmasi dan saya coba dengarkan di YouTube tapi malah ketiduran. Lalu Bagus. yang dimaksud kesadaran penuh dan ciri ketika sudah memasuki Pak untuk perubahan sikap diri sendiri. Oke. Itu lanjut pertanyaan yang tadi, maksudnya yang ketiduran itu ya. Iya. Orang yang sama. Ya, Denisi. Saya pin Denisi. Oh. Berarti kan konteksnya maksudnya coba ulang pertanyaannya. Oke, yang dimaksud kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Ya. Dan ciri ketika sudah memasuki. Untuk perubahan. Oke. Mungkin hubungannya kayak gini. So, Denisi tadi mungkin dengerin afirmasi positif dan ketiduran gitu ya. Lalu mungkin tadi Ko Effendi nyinggung tentang kesadaran penuh. Betul. Yang dimaksud kesadaran penuh, cirinya itu seperti apa? Kalau kita berada dalam kesadaran penuh, cirinya seperti apa? Itu satu. Nah, nomor duanya, untuk apa semua ini? Untuk perubahan sikap diri sendiri, oke. Apa itu seperti apa? Bukan. Mungkin maksudnya seperti apa? Mungkin ini gini loh, nggak usah terlalu dipikirin. Maksudnya kalau afirmasi itu kan bentuk kita mempengaruhi diri kita lewat kata-kata, itu ya, lewat kata-kata. Nah, itu bisa dengan langsung, dengan tidak langsung. Ya, langsung itu maksudnya ya kita afirmasi ngomong langsung. Tidak langsung mungkin sambil tiduran. Ya. Tapi nggak itu aja sebenarnya mempengaruhi diri gitu ya. Bisa dengan kayak mentaruh lukisan aja. Lukisan, misalkan kita mau mempengaruhi tentang apa? Tadi masalahnya case-nya apa dia? Dia mau afirmasi tentang apa? Untuk untuk perubahan sikap diri sendiri, untuk merubah sikap. Misalkan sikapnya sikap apa, seperti apa gitu ya. Ya udah pajang foto yang menyimbolkan sikap yang kita inginkan. Kita tidur di depan foto tersebut, itu pun informasi juga masuk dari diri kita secara nggak langsung. Itu bentuk lain dari afirmasi. Afirmasi itu kan mantra istilahnya. Nah, ada mantra, kalau ada terusnya yantra, ada gambar ya, terusnya ada apa lagi gitu. Jadi semua ini yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi ya, baik secara langsung dan tidak langsung gitu. Jadi kalau kita mau memberi pengaruh ya udah pakai afirmasi boleh, mau nggak usah dipikirin, maksudnya kondisinya seperti apa, kesadarannya seperti apa, itu nggak usah terlalu dipikirin kalau menurut saya. Itu yang ribet-ribet itu nggak usah dipikirin ya. Ya udah afirmasi, mau di depan kaca boleh, mau sebelum tidur boleh. Yang menurut kita baik, menurut kita nyaman ya lakukan. Afirmasi, pakai gambar boleh, pakai simbol-simbol juga boleh, bebas. Gitu. Jadi nggak perlu pusingin konsep-konsep harus kesadaran yang di keberapa supaya benar-benar bisa mempengaruhi kita, gitu loh. Nggak usah terlalu dipikirin sih. Gitu. Kira-kira gitu. Kalau ada yang kurang, boleh ditanya lagi. Monggo. Bagaimana merubah emosi saya di saat orang benar malah disalahkan? Oke. Orang Hafiz Hizbullah. Jadi kita kan ketika disalahin emosi gitu. Bagaimana cara merubah emosi saat kita disalahkan orang? Padahal menurut kita benar kita itu. Oke, monggo. Iya. Berarti kan niatnya pengennya memang nggak marah ya, niatnya nggak marah. Jadi kan ada orang yang memang niatnya sebenarnya bukan soal marah atau tidak marah loh. Jadi
eh, jadi marah itu bukan berarti buruk ya. Yang buruk itu ketika kita tidak sadar kalau kita sedang marah. Gitu. Jadi misalkan kita marahin anak, bukan berarti kita anak salah gitu ya. Kita nggak boleh marahin anak gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita perlu marah. Cuman bagaimana kita nggak hanyut dengan kemarahan tersebut. Jadi intinya adalah gimana kita bisa melihat realita. Jadi kita nggak hanyut dengan ilusi